Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Kita masih melanjutkan dialog bersama Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Pak Pandu masih bersama kami. Kita coba untuk kita coba untuk meneruskan lagi dialog tadi. Sempat terputus soal bagaimana caranya kita menentukan apakah ini benar-benar efektif dilakukan, terutama soal PSBL tadi, pembatasan sosial berskala lokal. Selain parameternya adalah menghitung total kasus yang ada. Ya, kan kita juga memperhatikan kluster-kluster. Jadi masih banyak kluster-kluster di komunitas yang perlu diperhatikan, terutama di pemukiman yang sangat padat dan yang banyak penghuninya ini perlu. Dan juga pasar-pasar tradisional ini juga perlu diperhatikan agar diperhatikan dalam pengertian jaga jarak di sana, diatur orang yang berjualan dan benar-benar pakai masker semua, baik yang menjual maupun yang pembelinya. Sehingga yang paling penting adalah karena penularan dari COVID ini sangat dipengaruhi olehnya adanya penyebar-penyebar yang tidak bergejala, yang orang sudah terinfeksi tapi tidak kelihatan sakit dan sehat. Dan kalau dia tidak menggunakan masker atau orang lain juga tidak menggunakan masker, ini potensial menjadi sebaran yang menjadi cepat sekali, apalagi kalau di pemukiman kumuh. Jadi pasar, pemukiman kumuh, dan wilayah-wilayah yang masih banyak dilaporkan kasus, ini menjadi perhatian utama. Tapi jangan fokus di sana saja. Karena yang sifatnya hijau itu juga bisa dalam suatu saat bisa berubah jadi merah karena ada penduduk yang tidak menggunakan atau tidak menggunakan perilaku aman yang tadi saya sebutkan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi inilah yang paling penting. Jadi aman dulu, kemudian baru produktif. Jadi bukan produktif dulu baru aman. Jadi persyaratannya adalah aman dan produktif. Oke, aman dan produktif itu kata kuncinya yang mungkin harus menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan ini. Tapi apakah ada faktor-faktor penunjang lain yang bisa diberikan inputnya kepada pemerintah selain kebijakan dari PSBL ini? Ya, faktor lain adalah masyarakat sebenarnya kan sudah paham dan mungkin ada yang belum paham. Nah, ini kita juga mengidentifikasi masyarakat yang belum paham. Kalau kita mulai masuk sebagai masyarakat, menjadi pelaku utama, menjadi subjek, itu akan lebih mudah, bukan lagi diserahkan pemerintah. Pemerintah tinggal mengkomunikasikan, membantu penyediaan air bersih, karena masalah air bersih juga di pemukiman kumuh, di pasar itu menjadi penting. Bagaimana mereka mau cuci tangan kalau tidak tersedia air bersih? Ini yang menurut saya penting juga yang sering dilupakan. Kemudian adalah komunikasi itu harus dalam bentuk yang bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sangat tidak mudah dimengerti oleh masyarakat. Karena kita berusaha mengkomunikasikan bahwa ini kita masih dalam hidup yang penuh risiko. Dan kalau kita menggunakan masker, kalau kita cuci tangan, kalau kita menjaga jarak, itu mengurangi risiko. Dan ini yang paling penting, kita tetap berisiko, tetapi kita bisa menekan risiko kalau kita konsisten memperlakukan atau mempraktikkan perilaku-perilaku yang mengurangi risiko tersebut. Baik, Pak Pandu, terima kasih untuk informasinya bersama kami dalam Prime Time hari ini. Terima kasih, Mbak Popi.